Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang segitiga. Oke teman-teman, untuk yang pertama, pengertian dari segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis yang setiap 2 ujung berimpit. Nah, sifat-sifat umum segitiga itu adalah 1. Memiliki 3 sisi, 2. Memiliki 3 sudut, 3. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat, 4. Tinggi segitiga tegak lurus dengan alas dan melalui sudut yang berhadapan dengan alas. Yang kelima, jumlah dua sisi segitiga selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Next, adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya. Nah, teman-teman, jadi segitiga itu adalah ada bermacam-macam. Ada segitiga sama kaki, ini gambarnya. Jadi, kakinya sama panjang. Lalu ada segitiga sama sisi, ini gambarnya. Ketiga sisinya sama panjang. Lalu ada segitiga sembarang yang mana ketiga sisinya itu berbeda-beda panjangnya gitu. Oke, next. Ada jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Nah, ada juga yang berdasarkan sudutnya teman-teman. Yang pertama adalah segitiga lancip. Cirinya, ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Teman-teman coba perhatikan ke sini. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Kalian perhatikan semua ya, teman-teman semua. Nah, ketiga sudut pada segitiga ini semuanya adalah sudut lancip. Maka ini dinamakan dengan segitiga lancip. Nah, yang kedua ada segitiga siku-siku. Cirinya adalah salah satu dari sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi kalau ini cukup satu aja yang 90 derajat ya teman-teman. Oke, next adalah segitiga tumpul. Cirinya yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Ini pun hanya salah satu sudutnya ya, jadi tidak usah tiga-tiganya harus sudut tumpul. Oke. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, aku ingin lebih mendalami ke poin ini teman-teman nih. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Apa yang akan aku bahas? Ini dia. Nah, contoh soal pertama. Diketahui sudut A dan C pada segitiga di samping berturut-turut adalah 25 derajat dan 30 derajat. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut B? Oke teman-teman, biasakan ketika kita akan menjawab sebuah soal, kita cermati apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Benda itu kalau apa yang diketahui kita tuliskan, dan apa yang ditanyakan. Nah, yang diketahui adalah besar sudut A dan besar sudut C. Dan yang ditanyakan adalah besar sudut B. Sesuai judul yang sangat besar ini, nih teman-teman, jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu hasilnya harus 180 derajat. Jadi di sini aku tulisin sudut segitiga sama dengan sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Nah itu kita substitusi karena udah ada yang diketahui. Nih, jumlah sudut segitiga seluruhnya adalah 180 derajat. Sudut A-nya 25, sudut C-nya 30 kita masukin dan yang ditanyakan adalah sudut B.
Nah, kita turunin 180 derajat sama dengan 25 tambah 30 adalah 55 derajat ditambah sudut B atau yang kita cari. Lalu 180 dikurangi 55, 55-nya ini dia pindah ruas atau kita kan akan mencari sudut B, maka kita harus hilangin 55. Bagaimana cara menghilangkannya? Maka kita harus mencari inversenya atau lawannya atau kebalikannya. Kita ini kan penjumlahan, lawannya adalah pengurangan, jadi kita harus mengurangi ini dengan 55 juga biar hasilnya jadi 0 atau biar sudut B ini jadi sendirian. Tapi harus adil, ketika di sebelah sini kita kurangi 55, maka sebelah sini pun kita harus kurang 55. Nah, jadilah begini. Gitu ceritanya. Maka didapat hasilnya sudut B adalah 125 gitu. Ini adalah contoh soal pertama. Nah, lalu pada pertemuan kali ini yang ingin aku bahas pula adalah tentang dalil Pitagoras. Teman-teman, biasanya dalil Pitagoras itu selalu identik atau pasti kaitannya itu dengan segitiga siku-siku. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman. Di sini aku kasih nama sudut A, sudut B, sudut C, dan kasih garis A, B, dan C. Dan teman-teman, biasanya garis C itu dia tuh selalu lebih panjang daripada garis A dan B. Sebetulnya nama garisnya nggak perlu C terus ya, tapi biasanya sisi miring itu selalu lebih panjang daripada kedua sisi lain pada segitiga tersebut. Gitu teman-teman. Langsung ke soal ya. Di sini ada, jika panjang A adalah 4 cm dan B adalah 3 cm, berapakah panjang sisi C? Nah, yang ditanyakan adalah sisi miringnya teman-teman. Sisi ini. Karena di sini udah ada, langsung kita pakai ya. Nih, kita pakai yang ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sekali lagi, aku jelasinnya teman-teman, ini tuh hanya nama garisnya aja. Jadi tidak selalu garis yang namanya C atau A atau B sesuai ini, enggak. Tapi kalian lihat posisinya. Ketika C ini adalah sisi miring, nah dia itu sudah pasti akan selalu lebih panjang daripada A dan B gitu. Nah, teman-teman, langsung kita substitusi nilai A dan nilai B-nya. Lalu kita pangkat 2 atau kita kuadratkan. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat adalah 9, C kuadrat sama dengan 25. Lalu C-nya ini akan kita jadikan sendirian atau kuadratnya kita ilangin. Ilanginnya bagaimana? Nah, kita harus mencari inverse dari pangkat 2. Inverse-nya itu, maka inverse-nya kuadrat itu adalah tanda akar teman-teman. Jadi kita pindah ruaskan ke sini, kuadratnya kita pindah ruaskan ke sini jadi akar kuadrat gitu. Maka nilai C adalah akar dari 25 atau hasilnya adalah 5. Nah, ini poin pentingnya. Sisi miring atau sisi C pada segitiga selalu lebih panjang dari kedua sisi lainnya atau dari sisi A dan B gitu. Teman-teman, ini hanya patokan aja. Nanti kalau teman-teman yang dicarinya garis A, maka nanti garis ini dikurangi garis B. Tapi tetap nanti bentuknya A-nya itu tetap A kuadrat gitu. Atau sesuai rumus ini. Kalian boleh catat ya. Next. Nah,
Penerapan dalil Pitagoras. Ini adalah contoh soal kedua. Nah, diketahui luas belah ketupat ABCD adalah 24 cm persegi. Jika panjang diagonal AC 6 cm, maka keliling belah ketupat tersebut adalah. Nah, teman-teman, yang diketahui dari soal di sini adalah luas belah ketupat dan panjang diagonal. Diagonal itu yang mana? Diagonal itu yang ini, teman-teman. Garis yang ada pada tengah bangun datar ini, yaitu garis AC dan garis BD. Semua soal itu pasti ada kaitannya, teman-teman. Nah, di sini ketika yang diketahui adalah luas, maka kita pakai rumus luas untuk mencari panjang dari garis lainnya. Nah, kita masukkan rumus luas dari belah ketupat ya. Luas belah ketupat itu adalah luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita masukkan nilai atau luasnya, lalu setengahnya turunin. Diagonal satunya adalah AC, diagonal 2-nya adalah BD, atau bolehlah dibalik. Misalnya BD kali AC gitu, boleh sama aja. Lalu 24 sama dengan setengah dikali 6. 6 dari mana? Diagonal AC itu panjangnya adalah 6 cm kali BD. BD-nya belum kita ketahui, jadi kita tuliskan BD. Lalu turunkan lagi 24. 3 itu dari mana? Setengah kali 6 hasilnya 3 kali BD. Lalu 24 dibagi 3. 3 ini dari mana? 3 ini kita pindah ruaskan ke sini ya, teman-teman. Kita pindah ruaskan ke sini. Yang hasilnya perkalian dia jadi pembagian. Kita harus tahu mencari inverse-nya atau kebalikannya. Kebalikan perkalian adalah pembagian. Nah, jadi 24 dibagi 3 hasilnya adalah BD, atau ini adalah nilai dari BD. Maka diketahui BD adalah 8 cm. Udah diketahui nih BD-nya 8, panjang B ke D adalah 8. Lalu kita harus mencari sisi-sisi belah ketupat, karena kan yang ditanyakan adalah kelilingnya ya. Kalau keliling itu kita ibaratkan kita berkeliling dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Maka kita harus mencari sisi-sisi luarnya, teman-teman ya. Nah, kita ambil salah satunya atau potongan dari segitiga siku-siku, teman-teman. Ini. Maka kan kita harus mencari panjang AD ya, sementara yang diketahui adalah panjang OD dan OA. Dari mana OD dan OA? OD itu adalah setengah dari BD. BD-nya adalah 8, maka setengahnya adalah 4. Maka OD-nya 4. Nah, lalu OA dari mana OA? Kita kan udah tahu panjang dari AC itu adalah 6, maka OA itu adalah setengah dari 6. Setengah dari 6 itu adalah 3. Nah, langsung kita masukin ke rumus ini ya, teman-teman. AD kuadrat sama dengan 16 tambah 9. AD kuadrat sama dengan 25. Lalu kita jadikan AD-nya sendirian, maka akar dari 25 adalah 5 cm. Maka diketahui panjang AD adalah 5. Nah, panjang sisi-sisi pada belah ketupat itu pasti sama panjang semuanya, teman-teman. Jadi kalau yang ini 5, ini pasti 5. Ini pun 5, dan ini pun 5. Udah diketahui. Makanya keliling belah ketupat tersebut adalah ini dia. Nah, kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA. Maka hasilnya adalah 20 cm. Nah, cukup sekian teman-teman untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Thanks for watching. See you next part. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel.